Woi woi woi, selamat datang kalian semua di channel FKFM. Semoga kalian semua sehat selalu serta rezeki kalian selalu berdatangan. Di video kali ini aku akan mengumpas tuntas film yang bergenre horor yang akan membuat jiwa horor kalian menembus awan. Dan Ninja Gutaru membela kebenaran dan keadilan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. jadi siapkan kopi, rengginang, mie instan, dan bantal untuk menonton. Kita opening dulu ya. Oke, di sini aku akan menceritakan atau mereview film horor dengan judul The Unholy 2021. Awal mula kita akan diperlihatkan dengan banyaknya warga yang akan mengeksekusi wanita. Aduh. Dan salah satu warga memakai sebuah topeng kepada wanita dan memakukan wajahnya. Ngeri amat dah. Dan tambah ngerinya karena wanita itu pun dibakar. Lalu pastor tua pun memegang sebuah boneka dengan membacakan doa untuk memenjarakan iblis ke boneka. Kemudian film pun beralih ke masa modern sekarang dan kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang brewokan yang beruban bernama Pen. Pen yang bekerja sebagai wartawan lalu mendapatkan info dari coknya, maksudnya temennya, yang mengabarkan bahwa ada kasus mutilasi hewan di daerah yang bernama Benville, yang disebut-sebut ada praktek ilmu hitam. Lalu Pen pun mengiyakan walaupun ya harus dibayar $150. Singkat cerita, si Pen pun tiba di daerah yang bernama Benville yang mempunyai arti secuil daerah potongan wilayah Tuhan. Wow. Dan si Pen pun bertemu dengan si sapi yang ternyata masih sehat serta tidak kekurangan suatu apapun. Dan Pen merasa tertipu. Kasian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah si pastor tua yang bernama Hagan yang merasa risih sama si sapi karena banyak telepong yang berceceran. Si Pen pun memutuskan untuk pulang wailah. Lalu, ujuk-ujuk, tanpa disadari, si Pen pun mendapatkan bisikan gaib yang entah dari mana sumbernya. Lalu si Pen pun merasa tertarik kepada pohon yang sudah terlihat kering dan tua. Karena si Pen pun merasa heran terhadap kilauan cahaya yang silau men. Lalu Pen menemukan satu boneka yang aneh dan mempunyai tulisan tanggal 31 Februari 1845. February 31st, 1845. Baby. Dan si pemilik sapi pun mengatakan bahwa itu adalah boneka yang keren. Keren dari mananya coba? Lalu Pen pun malah menghancurkan boneka tersebut. Wah, cari gara-gara dah. Film pun beralih kepada si Pen yang sedang dalam perjalanan. Lalu si Pen yang terkejut dengan seorang perempuan yang berdiri di jalan. Ngapain coba si mbak itu? Pikir Pen. Lanjut, mobil si Pen yang menabrak pohon. Untung aja si Pen masih sehat walafiat. Gimana coba? Bagaikan Mbak Kunti yang lagi blusukan ke dalam hutan. Seketika itu Pen mengintil si mbak itu.
Wanita itu pun terlihat sedang berbicara kepada penampakan putih yang ada di pohon itu. Edan wani ini toh mbak. Pen yang merasa penasaran lalu nyamperin si Mbak E, dan si Pen pun mendengar sebuah kata, "Aku mempersembahkan jiwaku seutuhnya kepadamu." Ya nggak gitu juga kali. Aku mempersembahkan jiwaku seutuhnya kepadamu. Lalu si Pen pun mencolek wanita itu, dan akhirnya si Mbak E pun pingsan. Si Pen yang ngawur malah membopong wanita itu yang ternyata keponakan si Bapak Hagan bernama Natalie yang mengidap tunawicara sejak lahir. Film pun beralih ke gereja dan si Alice atau Natalie mendapatkan bisikan gaib. Lantas semua remaja seperti terhipnotis dan keluar dari gereja menuju pohon garing yang tua. Dan si Pen merekam kejadian aneh itu. Lumayan buat bahan berita. Padahal si Alice yang tiba-tiba mampu berbicara tentu membuat semua orang terheran-heran. Has an urgent message for all of us. She wants us to come again tomorrow. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul. Ternyata orang-orang tersebut ingin membuktikan mukjizat tersebut. Lalu mereka pun menuju pohon kering tua itu. Thank you. Dan Alice yang memegang anak yang lumpuh sejak lahir. Dan wow guys, langsung bisa jalan. Dan kejadian itu pun sudah viral. Ya iyalah viral. Sekarang mah apa-apa dibikin viral dah. Alhasil si Alice pun menjadi terkenal. Di sisi lain si Bapak Hagan kurang percaya dengan kejadian itu. Lalu si Bapak Kek pergi ke pohon kering tua dan menginjak serpihan boneka yang sudah rusak. Pen. Lanjut, Pen dan Alice yang sedang melakukan wawancara, muncul Pak Hagan dan menghentikan wawancara tersebut. Si bapak menyangkal si Pen hanya memanfaatkan keponakannya saja. Lalu, ujuk-ujuk si bapak batuk. Yang ternyata si bapak mempunyai penyakit kronis. Waduh, jangan-jangan corona. Meski begitu, si Hagan yang tetap ngerokok wae. Katanya kan biar paru-parunya semele gitu, dikasih asap tiap hari. Di pagi harinya, scene beralih ke gereja. Terlihat si Alice sedang berlatih bernyanyi dengan pamannya. Dan ketika si Alice selesai bernyanyi, membuat pamannya takjub. Lalu penyakit si bapak kambuh dan hampir modar. Secepatnya Alice pun mendapatkan bisikan untuk bisa menyembuhkan. Kejadian ini pun membuat wong-wong heran. Di sisi lain, Bapak Hagan pun sangat gembira dengan kesembuhannya. Kini ia semakin rutin ngudut. Tak sengaja asap udutnya si Hagan mengarah ke sebuah batu. Karena penasaran, ia pun mengecek dan menemukan sebuah buku yang membuat si bapak shock. Setelah itu, si Pen pun halan-halan soleh dengan Natalie Azik. Dan si Pen merasa terheran karena gubuk dan sungai sama seperti di dalam mimpinya. Di sisi lain, Pak Hagan yang sudah selesai membaca buku malah melihat orang yang masuk ke ruangan pengakuan dosa. Si bapak pun heran. Udah malam-malam gini masih ada orang-orang yang masuk. Asem tenan. Tapi karena sudah mempunyai tanggung jawab, ya sudahlah. Si bapak mulai mendengarkan si orang tersebut berbicara. Namun Pak Hagan heran karena omongan orang tersebut mulai ngalor ngidul.
dan malah mengancam si bapak yang berbunyi, Aku sudah membuat kau sembuh, tapi kenapa kau tidak memiliki keyakinan kepadaku? Dan si Pak Hagen pun mulai kaget terhadap sosok aneh. Kemudian si Pen pun datang mengunjungi Pak Hagen. Lalu tiba-tiba Pak Hagen pun tewas gantung diri. Apakah Pak Hagen sedang putus cinta? Terlihat di kuburan Hagen, Pen pun menyamperin Natalie dan mengatakan di mana berkas-berkas gereja. Lalu Natalie pun mengantar Pen ke sebuah bangunan kuno di pinggir gereja. Sesampainya mereka masuk dan mengecek, yang terdapat banyak bungkusan putih yang kayak congpo. Pen yang menemukan kebenaran mukjizat palsu yang diyakini orang-orang yang ternyata ulah Maria Eleanor, yang merupakan seorang penyihir yang sakti mandraguna yang hidup di tahun 1845. Setelah si Pen dan Natalie mengatakan semua kebenarannya, ia malah ada kain putih bergerak. Dan setelah dicek, cuman patung. Asem tenan rek. Merinding aku pas aku nonton. Beralih ke adegan yang moro-moro mereka berhasil menyelamatkan diri dari Maria Eleanor. Si Pen yang menyelidiki lebih lanjut berkas mempunyainya Maria Eleanor dan mendapatkan kebenaran jika sebelum Maria Eleanor dieksekusi, si Eleanor ini sedang bunting alias hamil dan melahirkan anak yang bernama Nicholas Paget, yang dimana nama Paget merupakan leluhur si Alice. Dengan kata lain, si Alice merupakan keturunan Eleanor, dan Eleanor yang memiliki perjanjian untuk hidup abadi. Selain itu, Eleanor diberi kekuatan kalau selama keturunannya masih ada, dia akan tetap hidup. Ajib bener bre. Dan semua kejadian ini terjadi akibat kebodohan. Anjir, salah baca. Maksudnya akibat kebodohan si Pen yang menghancurkan boneka tersebut. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba pastor pun datang dan membaca doa untuk mengalahkan Maria Eleanor. Tarunglah pokoknya. Namun ketika pastor menyalakan korek api berkali-kali mau menjadikan si Eleanor babi, malah ditiup-tiup oleh si Eleanor. Salah maksudnya buat ngebakar si Eleanor, tapi sayangnya sayang 1000 sayang. Si Eleanor ini ya mohlah dibakar, lantas meniup lilinnya. Akhirnya si pastor pun kalah karena modar terbakar. Si Pen dan Natalie pun menyusun rencana untuk meragukan keyakinan orang-orang. Karena itulah kelemahan si Eleanor, dan si Pen pun masuk untuk berusaha menggagalkan acara tersebut. Dengan dalih si Pen memberikan berita palsu. Pen sedikit melunturkan kepercayaan orang-orang. Secara si Pen pun terkenal dengan wartawan pembohong. Mantep Pen. Ujuk-ujuk si iblis mengancam si Alice, jika tidak percaya kepadaku, maka kau tidak bisa berbicara lagi. Di sini Alice pun tidak goblok dan mana mungkin kekuatan jahat berhasil. Itu hanya sebuah ancaman belaka. Wow. Lalu si Alice membenarkan omongan si Pen dan membuat semua orang menjadi gaduh. Piye. Kira-kira begitu ucap mereka. Dan tiba-tiba di tengah kegaduhan itu, Maria Eleanor pun bangkit dan menunjukkan muka aslinya di hadapan ketua pastor. Dengan begitu, tapak maut iblis membuat si pastor modar juga. Alice dan Pen segera lari,
Namun Elnor memegang tangan Pen. Cie, dah, lanjut. Hal tersebut membuatnya terbakar. Dan ketika Pen mau dimodarin, lalu jeng. Alice tiba-tiba mampu menahan serangan. Epic sekali, Bung. Yang membuat Alice modar. Dan dengan itu membuat keturunan Elnor terakhir mati. Yah, tamat. Enggak ding, aku bohong. Si Maria pun ikut binasa dengan persyaratan si iblis. Lanjut ya guys. Kematian Alice membuat si Pen pun bersedih. Si Pen pun yang dulunya tidak percaya tentang keberadaan Tuhan untuk pertama kalinya meminta keajaiban. Lalu, widiw, ciu, Alice pun tiba-tiba kembali hidup. Namun si Alice pun tidak bisa berbicara lagi. Kopet nih film. Dan film pun berakhir di kuburan Paman Hagan. Oke guys, itu tadi review film Unholy 2021. Dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen supaya aku bisa push review film-film selanjutnya ya.